Halo semuanya, sering nggak sih kamu pas mau ngelakuin sesuatu tuh tiba-tiba mikir, ini sebenarnya boleh nggak ya dalam Islam? Nah kali ini, yuk kita kupas tuntas aturan main yang super simple dalam hidup kita sebagai seorang muslim. Dijamin ini bakal ngejawab banyak kebingungan kita. Kita semua pasti pernah deh di posisi ini, iya kan? Kayak lagi di persimpangan jalan, ragu-ragu. Kalau aku lanjut ini bakal dapat pahala atau malah jadi dosa ya? Bingung kan? Nah, kabar baiknya nih, Islam itu ternyata ngasih kita panduan yang sederhana banget. Coba deh bayangin, ada 5 kotak atau 5 label buat semua perbuatan yang kita lakukan. Simple dan jelas banget. Ini dia nih kelima kotak itu. Wajib, sunat, haram, makruh, dan mubah. Percaya deh, semua yang kita kerjain, dari yang paling penting sampai yang paling sepele, itu pasti masuk ke salah satu dari 5 ini. Oke, siap? Mari kita bedah satu persatu ya. Kita mulai dari yang paling fundamental, yang jadi pondasi kita. Yap, wajib. Anggap aja ini adalah misi utama kita dalam hidup. Jadi, apa itu wajib? Gampangnya gini, wajib itu kayak tugas akhir di sekolah yang nggak bisa ditawar-tawar. Kalau kamu kerjain, dapat nilai bagus, alias pahala. Tapi kalau sengaja kamu tinggalin, wah, siap-siap aja kena sanksi, alias dosa. Ini adalah pilar-pilar utama kita. Contohnya udah jelas banget dan gak bisa diganggu-gugat. Sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, sama berbakti ke orang tua. Ini adalah hal-hal yang jadi fondasi dan hukumnya mutlak harus dikerjakan. Oke, lanjut. Sekarang kita masuk ke kategori yang asik banget, sunat. Anggap aja ini adalah cara kita buat naik level dan ngumpulin poin-poin kebaikan. Sunat itu ibaratnya kayak ekstra kredit di sekolah. Atau kalau kamu main game, ini tuh bonus points. Kalau kamu kerjain, wah, skor pahala kamu makin tinggi. Tapi kalaupun nggak dikerjain, kamu nggak dihukum kok. Ya rugi aja sih, tapi nggak dosa. Contohnya banyak kayak sholat tahajud di sepertiga malam, puasa Senin Kamis, atau bahkan hal yang kelihatannya sepele, kayak ngasih senyum yang tulus ke teman. Semua ini adalah penambah poin yang super berharga. Nah, sekarang kita masuk ke 2 kategori yang perlu kita waspadai banget nih. Ini adalah zona-zona yang sebaiknya kita hindari biar hidup kita aman dan berkah. Pertama, haram. Anggap ini zona merah yang ada tulisan dilarang masuknya gede banget. Atau bayangin ini racun, sesuatu yang dilarang keras karena efeknya merusak banget. Saking bahayanya, kita menjauhi perbuatan ini aja udah dihitung pahala loh. Keren kan? Contohnya udah pasti kita semua tahu. Mencuri, berbohong buat nipu orang, ngebully teman, atau makan dan minum sesuatu yang jelas-jelas dilarang. Ini adalah garis merah yang gak boleh kita lewatin. Nah, ini dia nih yang sering bikin bingung. Apa bedanya haram sama makruh? Coba kita lihat perbandingannya. Kalau haram itu dilarang keras, kayak racun dan Allah sangat benci. Kalau makruh itu lebih ke sebaiknya dihindari. Kayak bau gak sedap, gak sampai beracun, gak dosa, tapi Allah kurang suka. Jelas ya bedanya di mana? Jadi makruh itu apa? Ini adalah perbuatan yang Allah kurang suka, tapi levelnya nggak sampai bikin kita dosa kalau kita lakuin. Analoginya pas banget deh, kayak kamu makan jengkol atau pete sebelum masuk kelas. Dilarang? Nggak juga. Dosa? Nggak. Tapi ya kamu tahu sendirilah akibatnya ke orang sekitar. Kurang elok aja gitu. Contoh lainnya itu kayak makan atau minum sambil berdiri atau kebanyakan tidur sampai buang-buang waktu yang bisa dipakai buat hal produktif. Nggak dilarang keras tapi alangkah jauh lebih baiknya kalau kita tinggalkan demi adab yang lebih baik. Dan yang terakhir, kategori yang paling luas dan paling sering kita temui setiap detiknya. Selamat datang di mubah alias zona bebas. Mubah ini pada dasarnya adalah perbuatan yang statusnya netral. Kamu bebas mau lakuin atau enggak. Enggak ada label pahala atau dosa yang nempel di perbuatannya itu sendiri. Sebagian besar aktivitas kita itu masuknya ke sini loh. Milih mau pakai baju warna apa hari ini, main bola sama teman-teman, nonton film, atau sekedar nikmatin semangkuk bakso. Itu semua pada dasarnya mubah. Tapi tunggu dulu. Ada satu kekuatan super yang bisa mengubah status mubah ini. Nah, ini bagian paling kerennya. Dan kekuatan super itu adalah niat. Sebuah tindakan mubah yang kelihatannya biasa-biasa aja bisa berubah jadi ibadah yang bernilai pahala kalau niat kita benar. Contoh, tidur siang itu kan mubah. Tapi kalau kamu niat, aku tidur biar badanku segar dan nanti kuat sholat malam, boom,
tidur siangmu itu jadi berpahala. Luar biasa kan? Jadi gitu teman-teman, dengan 5 kategori simpel ini, wajib, sunat, haram, makruh, dan mubah, kita tuh sebenarnya udah dikasih peta yang jelas banget buat menjalani hidup. Pertanyaannya sekarang, buat kita semua adalah, gimana caranya kita akan pakai peta ini untuk memandu setiap langkah kita besok? Coba deh kita renungkan bareng-bareng.